Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah sistem klasifikasi tingkat kematangan mangga menggunakan metode multilayer perceptron atau MLP yang berbasis pengolahan citra digital. Mangga sendiri merupakan salah satu buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, penentuan tingkat kematangan mangga masih sering dilakukan secara manual, yang bersifat subjektif dan tidak konsisten. Perbedaan pencahayaan, pengalaman, dan kondisi fisik buah dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi. Oleh karena itu, kami merancang sistem otomatis yang mampu mengklasifikasi kematangan mangga secara objektif dan konsisten. Perkenalkan, nama saya Jagat Putra Terendra. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang proyek, tujuan proyek, serta dataset yang kami gunakan. Proyek kami latar belakangnya oleh tiga hal. Yang pertama, kualitas konsumsi mangga, di mana kematangan buah mangga merupakan faktor yang krusial dan sangat mempengaruhi kualitas rasa, tekstur, serta nilai jualnya di pasar. Yang kedua, klasifikasi otomatis. Olahan citra digital menawarkan solusi inovatif untuk melakukan klasifikasi kematangan mangga secara otomatis dan efisien. Yang ketiga, sistem berbasis jaringan saraf. Sistem yang kami bangun mengintegrasikan fitur-fitur citra dengan kekuatan jaringan saraf untuk prediksi yang akurat dengan menggunakan MLP. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian kami terdapat tiga. Yang pertama adalah untuk melakukan klasifikasi tingkat kematangan, yaitu mengembangkan sistem untuk mengklasifikasikan buah mangga ke dalam berbagai tingkat kematangan dengan presisi yang tinggi. Yang kedua, untuk mengimplementasi model MLP, yaitu mengimplementasikan dan menguji kinerja model multilayer perceptron atau MLP sebagai inti algoritma klasifikasi kami. Yang ketiga, pemanfaatan fitur multidimensi, yaitu menggunakan kombinasi fitur warna, tekstur, dan bentuk dari citra mangga untuk analisis yang komprehensif yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan terdiri dari koleksi citra mangga yang representatif untuk berbagai tingkat kematangan dengan menggunakan 4 kelas, yaitu yang pertama mentah, di mana mangga belum siap panen, serta biasanya berwarna hijau pekat. Kelas yang kedua itu mengkal, yaitu tahap awal kematangan, mulai menunjukkan sedikit perubahan warna. Kelas ketiga adalah matang, yaitu mangga yang sudah ideal untuk dikonsumsi. Warnanya cerah dan teksturnya lembut. Kelas yang keempat sangat matang, yaitu mangga yang sudah terlalu matang, terkadang dengan bintik-bintik gelap. Setiap citra kami memiliki dimensi 256 x 256 pixel dengan jumlah total 800 dataset, di mana masing-masing kelas memiliki 200 dataset. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai alur sistem klasifikasi oleh teman saya, Geiska. Oke, selanjutnya alur sistem klasifikasi. Diagram berikut mengilustrasikan langkah-langkah utama dalam proses klasifikasi kematangan mangga. Yang pertama itu ada input citra, yang kedua pro, pre-processing, yang ketiga itu ekstraksi fitur, yang keempat normalisasi, yang ketiga training dan testing. Setiap tahap dirancang untuk mengoptimalkan akurasi dan efisien sistem. Selanjutnya itu ada ekstraksi fitur warna atau HSV. Yang pertama itu ada konversi RGB ke HSV. Citra diubah dari ruang warna RGB ke HSV atau hue saturation value untuk memisahkan informasi warna dari intensitas. Yang kedua itu ada histogram HSV. Histogram untuk setiap komponen HSV dihitung untuk menangkap distribusi pada warna citra. Yang ketiga itu normalisasi histogram. Histogram dinormalisasikan untuk memastikan konsisten dan stabilitas data fitur. Yang keempat itu ada representasi perubahan warna. Fitur HSV sangat efektif dalam mempresentasikan perubahan warna yang signifikan selama proses pematangan mangga. Yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh Fatih. Baik, yang ketujuh ada ekstrak fitur tekstur yang digunakan GLCM juga memberikan indikator penting kematangan. Kami menggunakan Gray Level Construction Metric, biasa disebut GLCM, untuk mengekstrak fitur tekstual. Pertama, kontras itu mengukur intensitas perbedaan antar pixel yang berdekatan. Yang kedua, itu ada correlation, mengukur ketergantungan linear antara level abu sebuah pixel
yang berdekatan. Yang ketiga itu ada energi, itu mengukur jumlah keseragaman atau kerapatan distribusi piksel. Yang keempat yaitu homogeneity, biasanya untuk mengukur kedekatan distribusi elemen dalam GLCM dengan diagonal GLCM. Baik, selanjutnya ada ekstrak fitur bentuk mangga. Meskipun tidak berubah drastis, dapat memberikan petunjuk tambahan untuk klasifikasi. Langkah-langkah utamanya yaitu thresholding Otsu digunakan untuk segmentasi objek mangga dari latar belakang. Yang kedua, deteksi kontur, itu fitur-fitur bentuk yang diekstrak meliputi area perimeter, aspek ratio, terus circularity, terus moments. Oleh Dani. Klasifikasi menggunakan multiplayer perceptron atau MLP. Model multilayer perceptron dipilih karena kemampuannya dalam memproses fitur yang kompleks dan melakukan klasifikasi nonlinear. Yang pertama itu ada algoritma multiplayer perceptron atau MLP, sebuah jenis jaringan saraf tiruan feed forward. Yang kedua itu hidden layer. Dua hidden layer dengan 4 dan 32 neuron untuk memprosesan fitur yang mendalam. Yang ketiga yaitu fungsi aktivasi. ReLU atau Rectified Linear Unit digunakan untuk memperkenalkan non-linearitas dalam model. Dan yang keempat, optimizer. Optimizer Adam yang dikenal efisien dalam konvergensi model. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, iterasi maksimum. Model dilatih hingga 300 iterasi untuk memastikan konvergensi yang optimal. Selanjutnya, evaluasi model dan hasil. Nah, untuk memastikan validitas dan reliabilitas model, kami membagi dataset menjadi dua bagian utama. Nah, data trainingnya ini jadi 80%, bagian terbesar digunakan untuk melanding model dan menyesuaikan bobotnya. Selanjutnya data testing. Data testingnya ini menjadi 20%. Nah, digunakannya untuk menguji kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya metrik evaluasi yang digunakan. Nah, ini kita menggunakan akurasi. Akurasinya ini untuk mengukur proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan. Selanjutnya ada klasifikasian report. Klasifikasian report memberikan rincian presisi, recall, dan advanced score untuk setiap kelas kematangan. Nah, selanjutnya ini untuk code-nya. Nah, kita mengimport library untuk mengimport library OS untuk mengakses direktori dan file pada sistem. CV2-nya ini sebagai OpenCV untuk pengolahan citra, NumPy-nya ini sebagai operasi numerik dan array. Selanjutnya import Tinker-nya ini untuk library GUI-nya yang ada di Tinker. Terus Tinker file dialognya ini untuk dialog dalam memilih file. Selanjutnya ada Tinker import label button. Nah, ini sebagai widget label dan buttonnya. Nah, ini juga ada library ekstraksi fitur tekstur. Kita menggunakan from sticket image .fitur import Greyco matrix Greyco props. Selanjutnya ada library machine learning-nya. Kita menggunakan scikit-learn model selection, terus import test split. Nah, ini membagi data training dan testingnya. Selanjutnya scikit-learn pre-processing atau standard scaler-nya kita sebagai normalisasi fiturnya, dan scikit-learn neural network atau MLP classifier-nya ini sebagai model neural network atau MLP. Nah, ini scikit metriknya ini sebagai evaluasi model. Selanjutnya konfigurasi dataset. Nah, ini folder datasetnya kita namain dengan nama mentah,
mangkal, matang, dan sangat matang. Terus untuk ukurannya kita resize menjadi 256. Selanjutnya untuk nama kelas yang ditampilkannya ada mentah, mangkal, matang, dan sangat matang. Selanjutnya ekstraksi fitur warna atau HSP. Nah, ini kita konversi gambar dari BGR OpenCV ke HSP. HSP sama dengan cv2.jpt color image cv2 color BGR2 HSP. Biasanya memisahkan channel HSP-nya. Nah, ini untuk code-nya. Terus ada histogram channel W. Nah, ini mengembalikan vektor fitur warnanya. Kita juga menggunakan return his. Normalisasi histogramnya kita menggunakan flatten. Ekstraksi fitur teksturnya kita menggunakan GLCM. Nah, ini kita konversi dulu secara ke grayscale-nya. Terus resize agar komputasi lebih efisien menjadi gray 128,128. Selanjutnya menghitung metrik GLCM. Distance-nya ini sebagai jarak antar pixel. Selanjutnya angle-nya ini sebagai arah sudut. Selanjutnya ada level 256. Nah, ini sebagai level keabuannya. Dan untuk mengembalikan fitur teksturnya kita menggunakan return np.array dalam kurung fitur. Ada juga ekstraksi fitur bentuknya. Thresholding output-nya untuk segmentasi objeknya ini gray-nya 0,25 GP2. Terus ini code untuk mendeteksi konturnya. Jika tidak ada kontur maka sama dengan 0. Terus mengambil konstruksi besar atau objek utama, luar kontur, clearing kontur. Selanjutnya ada gabungan semua fitur. Nah, ini kita ekstraksi fitur warna dengan color sama dengan extract underscore color underscore fitur dalam kurung image. Ekstraksi fitur teksturnya, terus ekstraksi fitur bentuk, terus menggabungkan semua fitur. Selanjutnya ada load datasetnya. Nah, ini variabel x, y-nya untuk menyimpan fitur dan label. Nah, ini untuk membaca gambarnya kita menggunakan image sama dengan gp2.imread dalam kurung image page. Ini juga meresize gambar. Selanjutnya ada training dan evaluasi model. Nah, ini untuk menampilkan teks memuat datasetnya. Ini variabel x dan x dan y-nya dipanggil. Selanjutnya menampilkan teks training NLP. Nah, hidden layer-nya ini 432-nya itu sebagai jumlah layuran di hidden layer. Activation value-nya itu sebagai fungsi aktivasi. Solver hadamnya itu sebagai algoritma optimizer-nya. Max iterasinya kita di 300 dan random state-nya 42. Latih modelnya dengan MLP fit. Selanjutnya inisialisasi GUI-nya dengan membuat window utama, tombol load, dan klasifikasi gambar. Label untuk menampilkan gambar, label untuk menampilkan hasil prediksinya, dan menjalankan GUI-nya menggunakan root. Nah, ini untuk hasil evaluasi modelnya akurasinya ada di 0,85,
precision mentahnya 0,80, mengkalnya 0,8, matangnya 0,76, sangat matangnya di 0,97, rikalnya 0,93, mengkalnya 0,75, dan matangnya 0,80 serta sangat matangnya 0,93. Di Vancouver ada 0,8 dan lain sebagainya. Nah, ini untuk hasil visualisasinya kita memasukkan gambar ya. Nah, ini saya sudah download dari Google ya. Ini foto sangat matangnya, ini foto matang, ini foto mengkal. Nah, saya akan mencoba dengan foto yang sangat matangnya. Kita open. Nah, ini outputnya mengklasifikasi bahwa dari gambar ini bahwa mangganya tersebut sangat matang. Selanjutnya kita coba juga yang foto mengkalnya, kita open, dan ini dari hasil klasifikasi warna kulitnya menunjukkan bahwa mangga ini masih mengkal atau masih setengah matang. Nah, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.